Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang low fat diet. Sebelumnya, perkenalkan saya Ali Rosaidah Hakimsyah dengan NIM 256131007. Saya Fadli Ilham dengan NIM 256131054. Saya Lulu Afifatul Jana dengan NIM 256131006. Saya Fatia Akila Latvinisa dengan NIM 256131053. Yang pertama ada pendahuluan. Kasus ini membahas tentang diet rendah lemak atau low fat diet. Dahulu banyak organisasi kesehatan menyarankan agar lemak dibatasi karena dianggap meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2, terutama lemak jenuh. Namun, saat ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya jumlah lemak yang penting, tetapi jenis lemak, jumlah kalori, dan pola makan secara keseluruhan. Selanjutnya, metabolisme saat menjalani diet rendah lemak atau low fat diet. Diet rendah lemak merupakan pendekatan nutrisi yang bertujuan untuk memperbaiki metabolisme energi dan mengurangi resiko gangguan metabolik dengan cara membatasi konsumsi lemak, terutama lemak jenuh. Ketika asupan lemak berkurang, sensitivitas insulin akan meningkat sehingga tubuh dapat mengendalikan kadar glukosa darah yang lebih baik, yang sangat bermanfaat bagi penderita resiko diabetes meliputi diabetes mellitus tipe 2. Dalam kondisi ini, tubuh akan beralih menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi utama melalui proses glikolisis dan siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Apabila diet ini memicu defisit energi, tubuh akan memulai membakar cadangan lemaknya. Penurunan kadar insulin akan mengaktifkan hormon sensitif lipase atau HCl untuk memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas, yang kemudian diubah menjadi energi melalui proses beta oksidasi di mitokondria. Secara klinis, pembatasan lemak jenuh ini efektif memperbaiki profil lipid dengan menurunkan kolesterol, sehingga mampu mengurangi risiko penyakit jantung dan aterosklerosis. Meski begitu, keberhasilan diet ini tidak hanya ditentukan oleh pemotongan jumlah lemak saja, melainkan juga dipengaruhi oleh total kalori, kualitas jenis lemak yang dikonsumsi, aktivitas fisik, serta kepatuhan terhadap pola hidup sehat secara keseluruhan. Kemudian ada fun fact, yaitu ada manfaat dari puasa, latihan intervensi intensitas tinggi, latihan pengkondisian metabolisme, dan makan rendah lemak. Tetapi akan berbahaya jika menggabungkan semua upaya secara berlebihan dan sekaligus. Nah, di sini ada manfaat dari low fat diet yang jenis saturated fat atau lemak jenuh. Yang pertama, membantu meningkatkan sensitivitas insulin jika lemak yang kita konsumsi itu dikurangi. Apabila lemak jenuh berkurang, maka produksi seremai dan DAG akan berkurang, sehingga jalur insulin akan membaik. Kemudian yang kedua adalah menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Mengurangi lemak jenuh dapat menurunkan kadar LDL dan menurunkan risiko penyakit jantung. Dan yang ketiga adalah membantu mengontrol berat badan dan mengurangi akumulasi lipid di hati dan otot. Selanjutnya, untuk lemak yang tak jenuh atau unsaturated fat, yaitu yang pertama, meningkatkan sensitivitas insulin karena lemak tak jenuh membantu menjaga fungsi membran sel, sehingga reseptor insulin dapat bekerja lebih baik. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki fluiditas atau kelenturan membran sel, yaitu membran yang lebih fluid atau lebih lentur menyebabkan reseptor insulin bekerja lebih optimal. GLUT4 lebih mudah berpindah, komunikasi antar sel menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah MUF dan PUFA dapat menurunkan kadar LDL dan beberapa kondisi dapat mempertahankan atau menurunkan kadar HDL, sehingga risiko-risiko aterosklerosis menurun. Menurunkan pembentukan DAG dan ceramide sehingga akumulasi metabolit lipid yang mengganggu
sinyal insulin menjadi lebih sedikit. Nah, kemudian dari kasus yang kita dapatkan, ada sebuah pertanyaan, yaitu apakah semua metode yang disebutkan, misalnya low fat diet, seperti intermittent fasting dan latihan intervensi intensitas tinggi akan memberikan efek yang lebih besar jika digabungkan? Jawabannya adalah menggabungkan low fat diet, fasted training, dan lain-lain tidak selalu menghasilkan efek kumulatif, meskipun masing-masing metode dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme energi melalui mekanisme yang serupa. Manfaat tambahannya tidak selalu bersifat aditif karena tubuh memiliki mekanisme homeostasis dan adaptasi. Selain itu, kombinasi yang tidak direncanakan dengan baik dapat meningkatkan risiko kelelahan, hipoglikemia, serta kehilangan massa otot. Oleh karena itu, strategi tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi individu, kebutuhan energi, dan tujuan kesehatan. Yang selanjutnya tentang pendapat mengenai diet rendah lemak. Diet rendah lemak merupakan pola makan yang baik apabila dilakukan secara seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Diet ini bukan berarti menghilangkan semua lemak, tetapi mengurangi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans serta memilih lemak sehat sebagai penggantinya. Alasan diet rendah lemak bermanfaat. Yang pertama, membantu mengontrol berat badan karena lemak mengandung energi paling tinggi 9 kalori per gram. Yang kedua, mengurangi asupan kalori sehingga penurunan atau menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kelima, menurunkan resiko penyakit jantung koroner, stroke, dan hipertensi. Ada manfaat bagi kesehatan. Yang pertama itu membantu mencegah diabetes mellitus tipe 2 jika dikombinasikan dengan pola makan sehat. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, biji-bijian, dan protein rendah lemak. Yang ketiga, menambah asupan serat sehingga pencernaan lebih sehat. Yang keempat, memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengurangi makan berlebihan. Yang kelima, meningkatkan asupan vitamin, mineral, antioksidan yang mendukung daya tahan tubuh. Nah, selanjutnya adalah lemak tetap dibutuhkan tubuh. Nah, diet rendah lemak itu tuh bukan berarti bebas lemak, tetapi tubuh itu tetap membutuhkan lemak karena fungsinya untuk sumber dan cadangan energi. Lalu ada membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Lalu juga membantu hormon, menjaga fungsi otak dan sistem saraf, serta melindungi organ tubuh dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Nah, sumber dari lemak sehat itu tuh bisa berupa dari ikan. Contohnya ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, dan minyak canola. Nah, diet rendah lemak itu tuh tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat menyebabkan kekurangan vitamin, kekurangan asam lemak, dan gangguan keseimbangan hormon. Kulit juga lebih mudah kering, tubuh mudah lelah, dan daya tahan tubuh menurun. Nah, selain itu, keberhasilan diet itu juga dipengaruhi sama pola makan bergizi yang seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan kita bisa mengelola stres. Nah, kesimpulannya diet rendah lemak itu tuh merupakan pola makan yang baik jika dilakukan dengan benar. Fokus utamanya itu mengurangi lemak jenuh dan lemak trans, bukan menghilangkan semua jenis lemak. Lalu, diet itu dapat membantu mengontrol berat badan, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Selanjutnya, lemak sehat itu tetap diperlukan agar fungsi tubuh itu berjalan optimal. Nah, pola makan yang seimbang dan gaya hidup sehat merupakan kunci utama keberhasilan diet rendah lemak. Ini referensi yang kita ambil untuk mengerjakan tugas biokimia. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.